Gua tanya dong sama temen gue si Arif tadi, wakil gua. Rip, itu bapak-bapak yang waktu itu kita lihat yang waktu kita mau pelantikan, gue bilang gitu. Dia bengong, bapak-bapak yang mana katanya. Bapak-bapak yang mana? Yang waktu itu yang kita mau masuk nih, terus gue izin tuh gue ngobrol. Itu bapak-bapak itu. Nyatanya adalah si Arif nggak ngelihat kalau gue ngobrol sama orang. Merinding gue. Jadi posisi gue ngobrol, si Arif ngelihat gue itu, ya gue ngobrol sama angin. Iya, ngomong sendiri, iya gitu. Jadi kayak, iya misi di sini gitu. Dan gue aneh kata dia, sama lu, kenapa tiba-tiba lu bisa bahasa Sunda katanya? Lah, ya gue sih nggak tahu ya. Cuman yang gue yakini adalah gue pakai bahasa Indonesia biasa. Gue menjelaskannya itu ya gue di sini mau pelantikan segala macam, bla bla bla. Itu pakai bahasa Indonesia. Tapi si Arif denger gue pakai bahasa Sunda, ya gue nggak tahu lah ya. Tapi yang jelas poinnya adalah gue bukan ngobrol dengan sosok manusia ternyata. Geng motor adalah bagian dari suatu kultur masyarakat yang terbentuk dari umumnya remaja putra atau pemuda dengan latar belakang sosial daerah ataupun sekolah yang sama, yang mengasosiasikan diri dengan bersepeda motor sebagai wujud ekspresi. Di episode kali ini kita kedatangan mantan ketua geng motor yang mempunyai pengalaman mistis saat pelantikan anggotanya. Ia mengalami teror dari penunggu tempat itu. Tak hanya itu saja, teror ini berlanjut sampai di rumah. Beberapa anggotanya dan narasumber ini mengaku mendapat mimpi penunggu di sana. Bahwasanya ia tak akan selamat karena sudah melanggar aturan yang ada di sana. Penasaran dengan ceritanya? Langsung saja gas masuk ke ceritanya. Untuk cerita ini terjadi sekitar tahun 2009-2010, lupa tepatnya. Jadi ketika itu memang di daerah Jakarta Selatan bang, di daerah gue itu memang lagi marak-maraknya tuh geng motor yang sifatnya tuh arogan. Ya, karena memang arogan ini kadang-kadang suka nendang motor lagi jalan, pengendara-pengendara seperti itu. Itu untuk daerah Jakarta Selatan sampai Depok lah. Itu orang-orang situ pasti tahu. Di era itu ya, di zaman itu. Nah, kebetulan kita, gua sendiri sebagai penggagas dengan beberapa temen gua itu kebetulan bikin geng motor juga. Sebenarnya ya kalau disebut geng motor bisa juga. Tapi kalau boleh dihaluskan itu lawannya geng motor adalah komunitas motor. Oke. Jadi gue bikin itu kurang lebih sekitar 4 bulan berdiri ya, dari teman ke teman, temannya teman. Masuk awalnya sekitar 6 orang. 7 orang. Pertama tuh 7 orang terbentuk, kita bikin tim, ada ketua, ada wakil segala macam, bendahara. Nah, kebetulan gue sebagai ketuanya di sana ditunjuk ketika itu. Lalu datang lagi selang 1 bulan kemudian itu 3 orang bang. Jadi 3 orang itu datang ke kita, temennya teman kita dan teman kita juga akhirnya itu gabung ke kita, bilang bahwa mereka mau gabung dengan kita. Nah singkat cerita
sebagaimana komunitas motor di zaman itu, di era itu, memang untuk anak baru atau anggota baru itu biasanya suka ada ini bang, apa namanya, pelantikan. Oke. Nah kejadian itu pelantikan waktu di gate pertama, nah gitu, batch pertama lah bisa dibilang. Jadi buat orang-orang pertama yang kita lantik itu 3 orang bang, 3 orang. Nah memang karena memang dadakan, ya kita dadakan, gua dengan wakil gua ketika itu nggak pakai persiapan apapun. Pokoknya kita mau di mana nih dan mau bagaimana untuk apa namanya, nanti kita di sana. Ya udah kita siapin sebagaimana memang wakil gue ini punya komunitas sebelumnya seperti itu. Kita tinggal ngikutinnya aja. Oke, singkat cerita kita datang, kita persiapan lalu kita tetapkan di daerah Puncak Jawa Barat. Nah, di daerah Puncak Jawa Barat kita ke sana 10 orang, berarti 7 orang sebagai anggota, ya. Lalu 3 orang itu peserta, gitu. Lalu kita datang ke sana, ke puncak, karena memang tidak ada persiapan apapun. Jadi kita biasa ke tempat nongkrong yang biasa kita nongkrong, anak-anak komunitas. Nah kalau buat teman-teman subscriber nih, besok pagi, kalau misalnya ada yang bekas anak komunitas pasti tahu. Jadi kalau boleh dipetain bang, kurang lebih itu 2 turunan dari para layang. Oke. Jadi 2 belokan lah, 1, 2. Nah, gua nggak sebutin tempatnya. Yang jelas bukan warpat, waktu itu belum ada warpat. Jadi 2 belokan setelah para layang itu tadi turunan. Kalau kita dari atas ya, turunan ke bawah, itu di sebelah kiri ada warung yang memang kayaknya memang buat sebagai anak-anak komunitas buat nongkrong. Kenapa? Karena banyak ini bang, apa namanya, gambar tempel, apa namanya, stiker gitu ya? Iya, itu rame banget memang gitu kan. Nah setelah itu kita nyampe kurang lebih sekitar jam 8 malam bang. Nyampe, singkat cerita udah sampai di tempat situ lokasinya. Saya ngobrol karena memang kita, ya tadi balik lagi, persiapan kita minim banget bang. Saya datang ke tempat situ, kebetulan ada mamangnya nih yang jaga, mamang warung. Kita tanya, mang, kita mau ada ini nih mang, pelantikan. Ada rekomendasi tempat nggak mang gitu? Waduh, di mana ya katanya? Kalau mau sih di belakang, kata dia, di belakang warung tersebut gitu. Loh memang di belakang enak bang tempatnya? Ya pernah sih ada yang pelantikan di belakang gitu. Cuman izin dulu nanti, permisi ya gitu. Dia cuman sarankan seperti itu. Izin dulu, permisi. Oke. Lalu setelah itu gua dan wakil gua, namanya di sensor aja kali ya, si Arif. Kita ke belakang warung tersebut. Memang ada gambarannya itu itu ada kebun teh bang. Ya kebun teh kan agak nanjak itu karena memang di perbukitan kecil kan gitu kan. Lalu kita ke belakang, setelah kita numpang, maksudnya permisi lah sebagai kita as a human gitu ya, sebagai manusia, berdoa lah gitu, minta perlindungan, maksud gue gitu, minta Sekalian numpang-numpang di situ. sekalian numpang-numpang. Gue baca ayat kursi kebetulan ketika itu gitu kan, karena gue muslim. Gue baca ayat kursi, nggak lama itu ada suara serak gitu bang. Serak gitu dari bawah sana. Nah terus di depan gue itu ada sungai bang. Jadi sungai ke arah ke belakang abang lah istilahnya gitu. Nah terus suara serak-seraknya dari depan abang nih. Gue lihat ada bapak-bapak bang. Dia datang ke gua gitu. Terus saya bilang, maaf, saya dari Jakarta. Di sini rencananya mau ada pelantikan segala macam, boleh atau enggak? Saya bilang gitu. Nah beliau ini itu pakai bahasa Sunda bang. Nah yang notabene gua tuh orang Jakarta asli, nggak ngerti sama sekali orang Sunda. Tapi anehnya dia ngomong Sunda gue ngerti. Yang artinya dia bilang, intinya ya, dia bilang, lu boleh, kalian boleh untuk di sini untuk pelantikan segala macam, tapi syaratnya cuma satu, jangan jongkok. Jangan jongkok, karena beliau jongkok. Entahlah, gue juga nggak paham kenapa nggak boleh jongkok gitu. Pokoknya syaratnya nggak boleh jongkok, kayak gitu. Lalu, saya bilang oke. Nanti coba saya sosialisasikan ke teman-teman gitu kan, bahwa di sini syaratnya nggak boleh jongkok gitu. Udah, oke, kita cabut, kita udah selesai, saya balik ke teman-teman. Nah, saya sosialisasikan ke anggota-anggota.
pokoknya di pos 1, pos 2, pos 3 nggak boleh ada yang jongkok. Kenapa? Oh, gue nggak tahu. Pokoknya syaratnya itu doang. Oke, setelah itu kita langsung menuju ke TKP lah bahasanya gitu. Nah kebetulan gue di pos 3 bang. Jadi ada pos 1, pos 2, pos 3. Nah di pos 1 gue pesenin banget sama wakil gue. Gue bilang tolong sampaikan pokoknya pantangannya jangan sampai ada yang jongkok. Udah, singkat cerita. Begitu gue naik ke atas ke pos 3 yang memang udah menurut gue tempatnya tuh cocok lah buat di pos 3 gitu ya. Dengan agak sedikit landai. Lalu udah agak landai, lalu di situ ada kayak becek-becek gitu bang. Karena kan yang di situ pengen kita lihat di sana dia tahu nggak visi misinya, terus juga mentalnya kita tes. Karena begitu di di pelantikan tersebut, di perjalanan itu mereka cuma pakai kaos kutang. Bayangin bang, di puncak dingin, pakai kaos kutang, pakai helm, pakai celana pendek, pakai sepatu. Ya mirip-mirip orang kurang lah ya. Ya, udah. Memang seperti itu, kita mengetes mental mereka. Gue di pos 3. Begitu sampai pos 3, tiba-tiba tangan gue ada yang narik bang. Ketarik ke atas. Jadi kan posisi memang di tempat gue landai, sebelah sininya tuh kayak ada naik bukit sedikit. Ya jalanan di segini lah di kebun teh ya. Tangan gue ditarik. Itu kurang lebih sekitar mungkin 10 meter kayaknya. Ditarik. Kan gue berdua sama temen gue nih. Dia tiba-tiba ngejar gue gitu. Loh kenapa? Gitu kata dia. Dia ngelihat gue melayang bang. Padahal sebenarnya gue sih ngerasanya gue ada yang narik, tapi gue jalan tek gitu. Jalan biasa gue tek gitu. Tapi menurut dia gue melayang terbang. Nah gue sadar sampai itu gue ngelihat banget ada bapak-bapak pakai belangkon, ya kan, terus lengkap pakai baju Jawa, pakai sarung ya, pakai sarung gitulah. Itu cuman bilang hati-hati katanya. Pakai bahasa Jawa, hati-hati di sini gitu. Gue nggak ngerti bahasa Jawanya tuh gimana. Pokoknya hati-hati di sini gitu. Tiba-tiba dia hilang ada angin. Nggak horor, belum ada yang horor menurut gue, karena memang sebetulnya kalau bisa dibilang gue ini bukan bisa lihat, tapi memang termasuk orang yang sensitif dengan hal mistis seperti itu gitu. Oke. Setelah itu, kenapa lu gitu? Lu nggak lihat tadi bapak-bapak narik gua gitu? Cuman saya yakin dia bukan manusia ya, karena memang dia tiba-tiba hilang begitu aja gitu. Udah nggak apa-apa, aman gitu. Singkat cerita, ini yang di pos 2 saya udah ngeliat, karena kan posisi saya paling atas. Jadi di pos 1 saya lihat, di pos 2 saya lihat masih di bawah sana. Di pos 3 mereka jalan, tidak ada yang terjadi apapun bang. Aman, nggak terjadi apapun. Sampai kita selesai. Mereka udah pada kotor-kotor ya kan. Mereka selesai, kita foto-foto di bawah. Jadi ketika selesai di pos 1, balik lagi pos 1, foto-foto lah kita. Nah di foto inilah ada tergambar ya bahwa ada sosok monyet. Jadi teman saya ini ketika lagi foto itu kita nggak ada yang sadar. Nanti setelahnya baru kita sadar. Oke. Saya balik lagi ke cerita. Setelah pelantikan tersebut, foto-foto udah selesai. Nah dari 3 orang ini yang yang dilantik itu yang satu sakit bang, tapi bukan yang difoto. Salah satu dari mereka bukan yang difoto itu sakit. Nanti fotonya bisa saya tunjukin. Yang satu sakit, jadi dia memang setelah itu tidak ada acara bebas. Cuman seru, kenapa? Karena kita main truth or dare. Iya, yang diputar bola botol tuh, truth or dare gitu. Nah yang ini sakit, dia bilang kenapa lu gitu? Waduh, badan gue puyeng banget, mukanya pucet bang. Ya kita pikir dia kedinginan, capean gitu. Udah, oke, lu istirahat deh gitu. Udah istirahat, tinggal yang 2. Ya, kita masih biasa segala macam. Nggak ada apa-apa bang. Setelah itu kita pulang, tidak ada apapun. Kejadian itu sekitar harinya itu hari Sabtu malam Minggu. Kita biasa kopdar itu hari Minggu malam Senin biasanya. Nah, cuman karena kita habis pelantikan, jadi malam Senin kita tidak ada kopdar. Libur dulu ya. Libur dulu, ya. Nah, zaman itu laptop masih menjadi barang yang lumayan mahal, bang. Gue masih belum pakai laptop, gue jujur gue masih pakai ini, komputer yang gede tuh. Komputer. Pentium 4, Pentium 3 gitu ya. Iya, Pentium lah gitu. Gede banget, iya. Gue masih pakai gitu, jadi gue masukin kamera. Kebetulan memang ada yang bagian dokumentasinya.
gue lihat-lihat foto gitu. Tiba-tiba ada salah satu foto yang membuat gue jadi apa ya, bisa dikatakan, wah ini nggak bener nih gitu. Karena pantangannya cuma satu, nggak boleh jongkok. Dan ternyata di foto itu ada orang jongkok, Bang. Nah itu teman gue tadi, sebutlah namanya si Udin lah ya. Si Udin ini jongkok gue ngeliat. Jadi dari 3 orang ini, yang satu duduknya tuh kayak ruku, Bang. Kayak duduk di antara 2 sujud. Ya begini ya, gitu. Yang satu begitu nulis. Yang satu kakinya agak jongkok, tapi nggak jongkok posisinya. Yang satu lagi percis jongkok. Karena mungkin kurus, jadi dia pikir nulis begini enak kali ya. Jongkok percis, Bang. Gue telepon dong wakil gue. Gue bilang, namanya Arif tadi ya, nama samaran. Rip, lu gimana? Lu nggak bilangin sama anak-anak kalau di sini tuh pantangan nggak boleh jongkok? Gue bilang. Gue bilangin kok, gue bilang. Waktu di situ banyak kok saksinya, kata dia. Gue bilangin bahwa di sini nggak boleh jongkok, katanya. Oke, ya udah, ntar gue kabarin lagi. Emang kenapa? Nih kacau nih, si Udin nih jongkok gitu. Oh iya, yaudah deh. Udah, Bang. Akhirnya dari situ gue jadi apa ya? Terpaku nih, Bang. Wah, apa yang bakal terjadi nih? Gue lihat. Nah, bener kan. Jadi kita lagi foto, mereka nih bertiga lagi foto. Itu fotonya bertiga, Bang. Foto yang nanti nih gue tunjukin itu fotonya bertiga. Itu gue crop. Itu cuman dia doang yang bentuk mukanya tuh kayak monyet. Memang agak gelap, nggak terlalu jelas. Tapi cukup jelas bahwa menunjukkan bahwa itu bukan mukanya dia asli. Bahkan dianya pun tercengang lah. Maksudnya, wah, kok muka gue jadi gini gitu. Dan seseram ini muka gue jadi kayak bentuknya ya monyet gitu. Hidungnya kayak ketarik gitu. Nah, gue lihat, wah ini nih, gue bilang ini nih dari foto tadi nih. Ini nih, gue langsung gue crop, gue bilang, Rip, lu datang ke rumah gue deh, gue bilang. Lu datang ke rumah gue, lihat nih kelakuan anak buah lu, gue bilang. Datang dia ke rumah gue. Datang, nah sih katanya. Begitu dia lihat, astagfirullahaladzim, kaget lah. Ini kok kenapa begini? Ya inilah mungkin akibatnya ketika nggak boleh jongkok. Terus tapi dia jongkok gitu ya? Iya. Masalahnya adalah sebenarnya foto jongkoknya ada, tapi sayangnya nggak gue simpen di FB, Bang. Itu sayang banget sebenarnya. Itu otentik banget kalau seandainya gue ini. Jadi pantangan nggak boleh jongkok, dia jongkok yang secara tidak sengaja itu difoto sama bagian foto gue gitu. Nah, lalu setelah itu masih ada rentetannya. Setelah selesai, si Arif ini datang ke rumah gue, udah selesai. Gue memutuskan untuk kopdar dadakan. Di malam itu malam Senin, malam Selasa, malam Rebo gue mintanya. Oke, kita mau ada, waktu itu belum zaman BB, Bang. Bukan zaman BB. Belum mampu beli BB. BB kan 2011, 2012 ya. Harganya kan cukup mahal. Mahal banget. Ya, gue inget gitu. Gue masih pakai handphone NGEK. Gue masih NGEK waktu itu. NGEK Nokia itu. Nokia, iya. Nokia masih berkibar banget kan. Lalu oke, gue minta kopdar dadakan. Mungkin hari Rabu atau hari Rabu malam Kamis lah. Pokoknya kita ngumpul kopdar gitu. Oke, kita SMS-in sesuatu. Datang ya gitu segala macam. Udah ngumpul di suatu tempat, memang tempat tongkrongan kita di sana. Setiap malam Senin kita di situ buat kopdar. Kebetulan juga mereka semua pada datang, Bang. Lebih cepat dari biasanya. Dari yang 3 orang tadi mereka datang. Wah gila, kata dia. Kenapa? Gue bilang. Jadi selama 3 hari setelah pelantikan mereka dimimpiin. Dan mimpinya sama, Bang. Dari ketiga orang ini, Bang? Dari ketiga orang ini mimpinya sama, Bang. Yang intinya agak panjang kalimatnya, gue lupa. Yang intinya adalah mereka bilang, maksudnya apa? Jongkok, ngeledek. Bahasa, kalau yang gue ingat tuh ngeledek aing gitu. Pakai bahasa Sunda kasar ya. Ngeledek aing katanya. Kalau lu mau selamat, kalau kamu mau selamat, kalau kamu ngeledek saya, hidup kalian gak selamat. Gitu. Entahlah, dari mimpi itu gue juga gak tahu apa yang terjadi. Gue tanya dong ciri-cirinya seperti apa. Pasti kopdar tadi tuh, ini udah kopdar nih ceritanya. Gue tanya, ciri-cirinya kayak gimana tuh orangnya? Ya kurang lebih sekitar umur 50 sampai 60 tahun lah. Dia bilang, oke. Pakai baju hitam ya? Iya. Celana pendek.
betul katanya. Itu percis kayak yang gue lihat. Rambutnya agak putih-putih ya. Oke. Gue tanya dong sama teman gue si Arif tadi, wakil gue. Rip, itu bapak-bapak yang waktu itu kita lihat yang waktu kita mau pelantikan, gue bilang gitu. Dia bengong, bapak-bapak yang mana katanya. Bapak-bapak yang mana? Yang waktu itu, yang kita mau masuk nih. Terus gue izin tuh, gue ngobrol. Itu bapak-bapak itu. Nyatanya adalah si Arif nggak ngelihat kalau gue ngobrol sama orang. Merinding gue. Jadi posisi gue ngobrol. Si Arif ngelihat gue itu, ya gue ngobrol sama angin. Iya. Ngomong sendiri gitu. Ngomong sendiri, iya gitu. Jadi kayak, iya misi di sini gitu. Dan gue aneh kata dia, sama lu. Kenapa tiba-tiba lu bisa bahasa Sunda katanya? Lah, ya gue sih nggak tahu ya. Cuman yang gue yakini adalah gue pakai bahasa Indonesia biasa. Gue menjelaskannya itu ya gue di sini mau pelantikan segala macam bla bla bla. Itu pakai bahasa Indonesia. Tapi si Arif denger gue pakai bahasa Sunda. Ya gue nggak tahu lah ya. Tapi yang jelas poinnya adalah gue bukan ngobrol dengan sosok manusia ternyata. Begitu ceritanya. Lalu dari mimpi tersebut beberapa kali mereka dimimpiin yang sama. Nah terus kita bingung nih harus gimana. Sedangkan gue, tanda kutip bang ya, gue nggak percaya dukun. Jadi nggak mungkin gue, apalagi orang pinter. Kemungkinan ya mungkin gue hanya bertanya lah dengan bokap, ya kan, karena bokap juga pinter agama lah. Lalu gue nggak tahu solusi apa yang mesti gue tanyakan juga gitu. Udah, gue nggak tahu. Mereka katanya masih beberapa kali dimimpiin lah setelah hari-hari berlalu itu. Lalu nggak lama dari situ, terakhir ini di gue, itu mungkin bolanya ke gue, karena mungkin gue yang izin juga. Mungkin seminggu lah, ketaro ya seminggu kemudian setelah kopdar, itu gue kali itu yang dimimpiin. Dan beliau yang gue lihat tadi jongkok itu bener beliau. Jadi beliau datang ke gue jalan biasa. Kalau kalian melanggar, kalian gak akan selamat. Sama percis sama yang dimimpiin teman-teman gue. Dimimpiin 3 orang teman lu itu bang ya? Iya, terus gue bilang dong dalam mimpi tersebut, lantas untuk cara kita untuk minta maaf tuh gimana gitu. Terus syaratnya tidak ada cara tertentu kata dia. Mau tidak mau, suka tidak suka, kalian harus datang ke tempat saya, di tempat pertama kali kita ketemu, dan taburkan bunga di sana. Bacaan Al-Fatihah buat saya, kata dia gitu. Tiba-tiba pada saat itu saya bangun bang, dan ada bau melati ya, bau melati yang nggak nyengat tapi berasa gitu. Wah, udah saya tidur lagi. Sekian cerita, besokannya minggu selanjutnya saya minta kopdar. Biasanya malam Senin saya minta majuin lagi karena ini ada sifatnya yang urgent. Saya datang ke sana, kita ngobrolin. Saya bilang saya dimimpiin. Mereka semua kaget. Terus gimana? Kita semua diminta untuk tabur bunga di sana, bacaan Al-Fatihah untuk beliau. Begitu ceritanya. Lalu kita siapkan waktu, entah berapa hari saya lupa, entah seminggu atau mungkin 2 minggu, saya lupa tepatnya. Kita balik lagi ke tempat tadi, di daerah puncak tadi. Kita datang ke sana, lalu kita ngobrol sama mamang-mamang yang jaga tadi. Yang penjaga warung. Yang penjaga warung, kita ngobrol. Mang, kita begini-begini, saya cerita dari awal, begini prosesnya, begini-begini. Terus kita dimimpiin semua. Kita cerita semua sama mamangnya, mereka bilang itu adalah mbah salah satu orang di sana, memang orang terpandang juga. Sudah menjadi urban legend di sana. Ya. Itu beliau meninggal sekitar tahun 1970-an dan beliau sudah cukup umur ketika itu. Beliau nggak tahu meninggalnya gimana, tapi meninggalnya di tempat tadi dan sudah terbujur kaku di sana gitu. Dan ketika itu puncak belum sebagus kayak sekarang jalanannya. Waktu dulu tuh ya masih batu-batu katanya. Ada sebagian ada yang rusak segala macam gitu. Beliau jelaskan. Entah dia diserempet atau mungkin dia
kita nggak ada yang tahu kalau kata mamangnya tadi gitu. Kita nggak tahu dia meninggal gimana. Pokoknya ditemuin aja kayak gitu Bu. Ketemuinnya tempat yang pertama kali ketemu situ bang? Betul. Oke. Yang saya pertama kali ketemu Iya. di situ. Akhirnya, loh emang sebelumnya itu Mang saya izin sama beliau. Lah memang nggak tahu kok. Ya kita nggak tahu. Bukan masalah nggak tahu gimana ya, dalam arti ya kita kan pendatang, orang baru datang. Terus saya juga ngelihat wujudnya ya manusia Mang, bukannya yang serem gimana, enggak, Iya. manusia biasa gitu. Dan kebetulan ya itu makanya saya bilang di awal, kata si mamangnya tadi kemarin, saya bilang kudu hati-hati dan permisi katanya. Ya udah, setelah itu kita tabur bunga di sana, kita bacain Al-Fatihah, selesai, sudah kita pulang. Setelah itu kita tidak diganggu segala macam. Alhamdulillah setelah saat itu, setelah kita tabur bunga, aman-aman sentosa Bang. Begitu ceritanya. Sampai saat ini nih bang? Alhamdulillah, jangan dapat. Jangan. Udah Bang, udah cam. Tapi masih tetap berjalan nih bang, anggota geng motor ini? Alhamdulillah udah enggak Bang. Jadi kita cuman berdiri sekitar 2 tahun. 2 tahunan aja ya? Orangnya itu terakhir itu sekitar 17 orang lah. Anggota? 17 anggota Itu sama ketua-ketuanya semua? Iya, Total sampai 17. akhirnya ganti ketua di 2013 kalau nggak salah, ganti ketua, saya ganti. Itu berubah nama. Nah, mereka selesainya itu 2015 lah. Dengan sama sebenarnya dia juga, cuman lebih banyak aja. Sekitar Oke. mungkin 20-an orang lah mungkin lah. Oh, nambah banyak ya? Terakhir ya. Gitu. Nah, gue mau nanya nih bang, tentang geng motor pada saat itu ya, itu Iya. yang sering nonton dangdut bukan sih? Kan ada tuh kayak ada geng-geng motor yang sering nonton dangdut tuh aja. Bukan Bang, jadi mereka ini kayaknya terinspirasi dari ini Bang, yang di sorry ya sebutin Bandung. Oh iya, udah pernah dengar gue tuh bang, geng motor di Bandung. Di Bandung kan Ya. memang ekstrim. Iya. Dan gue lihat masyarakat di daerah gue tuh selatan, Depok dan sekitarnya itu terinspirasi. Makanya dari 2010 sampai 2016-17 itu ada namanya di sana nih, buat orang Depok pasti tahu. Itu ada tim Jaguar. Ya. Masih ada tuh di TV itu. Ah. Nah, itu masih siling berkeliling. Nah, berevolusi dari tadinya geng motor, sekarang tuh jadinya geng Begal kali bang. bukan Bang, geng ini Bang, anak-anak yang misalnya namanya Jepang gitu. Jepang gitu, buat cari singkatannya nama. apa gitu Nah, ya. iya mereka mencari nama lewat tawuran. Itu yang sekarang tuh evolusinya dari situ. Nah, tadinya di zaman gue itu memang geng motor. Cuma itu pure bang ya, nggak ngebegal, nggak ngebunuh ya. Pada saat itu belum ada cerita sih yang belum ada ya. Paling belum cuma ada. kayak iseng-iseng aja ya kan. Ya, Nyenggol gitu, nyenggol. nyari keributan lah. Iya, nyari keributan, Kalau nyari kayak itu nama. menurut gua wajar sih, masih normal lah, masih standar. Iya. Nggak kayak sekarang kan, zaman sekarang itu kan ada orang lewat men. Ini aja begitu, parah wah itu kalau begal gitu. itu. Begal itu ya. Belum, enggak Bukan sih. geng motor ya. Cuman ada satu kejadian yang memang agak creepy karena gua nggak tahu niatnya memang buat ngebacok atau gimana. Ini ada cerita juga. Itu di antara tahun itulah juga sama. Itu bawa celurit Bang. Nah, fungsinya sebenarnya apa sih fungsi yang dari komunitas tadi yang gua berdirikan itu? Jadi kita setiap habis kopdar kita keliling Bang. Jadi kita apa ya bahasanya tuh Buat ngejaga lah ya. patroli. Heeh. Jadi kita gabungan nih sama komunitas lain, motor juga nih. Woi, dari mana? Komunitas ABC misalnya. Iya, iya, Oh, kita keliling yuk. Kalau ada yang kayak gitu kita sikat. Gitu. Memang kita udah bawa-bawa tuh, tapi nggak bawa benda tajam. Iya. Ya kita bawa balok lah. balok kayak gitu-gitu. Iya. Itu di motor gua tuh ada tuh Bang. Kan ada ininya tuh, besinya tuh. Besinya bisa copot tuh. Jadi kalau ada yang macam-macam gue copot aja tuh ya gitu. Jadi buat jaga-jaga. buat lu jaga-jaga. Memang kita sengaja kita buat ya kalau niat kita sih ya awalnya buat apa namanya biar masyarakat aman di jalan. Kita bukan geng motor yang arogan gitu. Kita justru mau melindungi mereka-mereka yang pulang malam. Nah itu ngeri banget Itu itu. bener. Jalur situ tuh. Jalur kalau situ. dari Pasar Minggu ke arah sini Bener. malam waduh. Wah, apalagi dari Depok ke arah Pasar Minggu. Waduh. Itu rawan Bang di situ. Itu Bener. emang tempatnya kali ya. Ya. Sering terjadi tawuran juga di situ Bang ya. Waktu zaman itu bukan tawuran, tapi lebih ke ya itu tadi geng motor. Mereka berenam bertujuh motor, tiba-tiba kita lagi sajam lewat gitu ya. sendiri, senggol kita goyang jatuh. Iya, motor diambil gitu. Ya itu begal namanya ya? Bukan, Iya. enggak sih Bang, enggak diambil. Mereka iseng aja.
Ada yang, kayak woi, buat nyari nama gitu. buat woi. nyari patas nih misalnya iya, gitu. iya. Gua patas nih, maju lu gitu. Atau kalau misalnya mereka berdua, biasanya sih Bang yang kesian tuh yang pengendara motor sendirian pulang malam jam 2, jam 3. Tuh pasti disengin, pasti Bang. Entah disenggol, entah setang sama setang digituin sama dia, akhirnya celaka. Ya orang itu nggak mati, cuman paling nggak kan baret luka-luka. Iya. Nah, oke nih Bang, kita kembali lagi ke cerita lu ya Bang ya. Yang gue mau bertanya-tanya tentang sosok yang mungkin setengah tua, belum kakek-kakek ya. Belum. Seumuran 60-an tahun. 60-an tahun. Nah, menurut Mamang penjaga warung, beliau ini salah satu urban legend di situ ya. Iya, betul sih. Tapi nggak sempat nanya meninggal karena apa Bang? Nah, tadi kan sempat dijelaskan juga sama Mamang ya bahwa ketika ditemukan si Mamang itu juga masih kecil dulu katanya. Oke. Mamang itu masih kecil, mungkin masih ya 7 sampai 10 tahunan mungkin dia bilang. Jadi ketika ditemukan ya dia lagi posisinya lagi ngeringkuk. Dan itu udah keadaan nggak bernyawa. Keadaan udah nggak bernyawa. Gitu. Berarti nggak ada yang tahu Bang ya kalau beliau ini meninggal karena apa, atau mungkin kecelakaan atau gimana gitu ya? Kalau yang beredar dari si Mamangnya ini, tapi dia juga nggak bisa pastiin, yaitu mungkin keserempet truk. Oke, sampai dan terpental. mungkin Terpental, betul ya. sekali. Dan ketemunya udah meninggal Udah gitu. meninggal. Iya. Nah, kurang lebih. ketemunya pas banget sama mungkin Abang ketemu pertama kali malam itu ya? Di tempat-tempat itu. Di tempatnya situ, percis di situ. Tempat saya tabur bunga itu di situ, meninggalnya dia. Jadi pertama saya ketemu di situ, yaitu yang saya tabur bunga di sana. Dan ternyata usut punya usut si Arif ini ngelihat Abang itu ngobrol sendiri Ngobrol sendiri. dan pakai bahasa Sunda. Pakai bahasa Padahal Sunda. Abang asli orang Jakarta ya. Asli orang Jakarta Bang, nggak bisa bahasa Sunda sama sekali. Itu aneh. Dan dia ngomong Sunda, saya ngerti. Oke. Ya, jadi kayak ngobrol biasa, tapi itu saya tahu itu bahasa Sunda. Jadi kadia gitulah gitu. Aing gitu, aing macan kayak gitu-gitu. Kalau Ya, itu kayak agak, gitu-gitu. agak kasar sih kalau itu. Iya. Aing mau. Iya, aing karena dia harap juga kopi, ngomongnya aing. gitu. Dia ngomongnya aing. Gitu. Ya kurang lebih gitulah Bang Berarti cerita. kan itu kan setelah taunya semuanya pas sudah kopdar malam pertama itu Bang ya? Iya. Yang kopdar cepat-cepat itu. Iya, kata Nah, dadakan. pada saat itu kan sempat motret Bang, ada fotonya? Ada Tadi fotonya. gue sempat ngeliat juga tuh. Mungkin ada beberapa foto lagi Bang. Kalau buat fotonya cuma itu doang yang selamat. Doang ya? Tapi nanti gue coba izin dulu sama temen gue, boleh nggak ditampilin mukanya di sini ya? Jadi dibandingin tuh, karena posisinya dia pakai helm Bang. Yang tadi gue bilang. Ini kan sempat ya, ada dua video itu ya? Iya. Yang berdua itu yang asli. Asli. Yang sampingnya itu yang agak kayak monyet gitu. Betul. Iya itu. Oke, iya. Nanti dibikin aja dulu Bang, kalau Boleh. nggak boleh diberbandingin ya. Iya. Kalau yang nggak boleh ya nggak apa-apa. Karena kan kalau misalnya mungkin, emang dasar itu temennya kayak gitu aja mukanya gitu Enggak, kan. emang tadi gue ngeliat beda kok. Beda kan? Beda banget. Ya manusia normal Bang. Iya, Kayak iya, kita ya, gini kayak kan, kita, normal. Nah itu kan kejadian di tahun 2009-2010 Bang. Iya. Masih membekas banget Bang sampai sekarang ceritanya mungkin. Kenapa membekas banget? Karena memang cerita itu jadi kayak apa ya? Requestan dari teman-teman gue yang mereka pengen mencoba buat bikin pelantikan gitu Bang. Misalnya hati-hati lu gitu. Jadi misalnya teman gue mau ada pramuka misalnya gitu ya, atau apa. Ada beberapa kayak teman gue yang mereka pengen bikin ada dancer gitulah. Jadi ceritanya mereka mau adain acara. Gue bilang kalau misalnya di sana ada pantangan, tolong dilaksanain, diikutin, karena bukan kita takut, tapi untuk mencegah daripada sesuatu yang tidak kita inginkan. Untuk menghormati juga. Tepat juga sih. Memang status kita sebagai manusia kan lebih tinggi derajatnya daripada mereka. Benar. Makanya sebenarnya bukan takut, tapi untuk menghormati. Benar. Jadi ketika ada larangan sesuatu ya kita turutin. Walaupun kita nggak percaya sama larangan itu Walaupun Bang, kita udah nggak ikutin percaya, aja. ikutin Karena apa? aja. Karena kita pendatang di situ. Betul. Ya, kan? Berbeda lagi kalau kita ada di daerah kita sendiri Bang. Iya, beda cerita Kalau mulu. gitu bodo amat tuh orang sini sih gitu kan. Betul. Kalau orang gitu kan begitu Bang. Iya benar-benar. Ya kita, ya kalau kita di daerah kita nih ada orang nggak permisi gimana sih? Nah itu benar. Ya kita Pasti lewat, kesel lah. pasti kesel. Ya Betul, kayak mereka pun gitu juga. Kita hidupnya berdampingan, sama-sama saling menghormati. Makanya kenapa gue bilang ngebekas? Karena memang iya, itu tadi. Jadi ada pesan tersendiri yang mungkin mereka mau sampaikan dengan dia datangin ketiga temen gue tadi dengan mimpinya sama. Dia bilang, kalian ngeledek saya, kamu ngeledek saya. Kalau kalian ngeledek saya, kalian nggak selamat. Itu sebuah ancaman sebetulnya. Tapi ya mereka nggak bisa nyelakain kita, gue yakin. Tapi itu lebih kepada peringatan sih. Gitu. Dan intinya buat menyampaikan pesan aja. Menyampaikan pesan bahwa gue nggak suka nih lu, gitu. Mungkin gitu Bang. Nah setelah kejadian sempat tabur bunga dan bagian Fatihah,
udah setelah itu nggak ada gangguan Nggak lagi, ada, Bang? alhamdulillah. Ataupun mimpi-mimpi lagi gitu Nggak ada. Dari cerita teman-teman gue, makanya gue suka ngulik ketika itu, pernah nggak lu dimimpin lagi? Nggak pernah, alhamdulillah aman. Jadi memang sebagai peringatan aja. Oke, mungkin itu aja nih dari gua Bang Mange dan juga Bang Arsel. Gua pamit undur diri, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.